Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Fitriani. Nomor induk mahasiswa 2040233, program studi perbankan syariah semester 4. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai teori uang. Sebelumnya, video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Ekonomi Moneter dan Kebank Sentralan yang diampu oleh Bapak Irfan Harmoko, SEI MM. Baik, langsung saja mengenai teori uang. Yang pertama, mengenai definisi uang. Definisi uang itu banyak beberapa para ahli mendefinisikan, yakni yang pertama ada Miskin pada tahun 2004. Beliau mendefinisikan uang itu sebagai sesuatu benda yang dapat diterima secara umum sebagai alat tukar dalam bertransaksi barang atau jasa. Jadi pada umumnya uang itu sebagai alat tukar barang maupun jasa. Yang kedua, menurut Van Hoos and Miller pada tahun 2007, beliau menyatakan bahwa uang adalah segala sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat tukar atau pembayaran barang dan jasa, surat berharga, serta pembayaran hutang. Selanjutnya, menurut Rolling G. Thomas dalam buku Our Modern Banking and Monetary System pada tahun 1942, uang adalah segala sesuatu yang siap sedia dan diterima secara umum, pembayaran barang, jasa, dan harta kekayaan lain, serta bisa dipakai untuk pembayaran hutang. Jadi dapat disimpulkan untuk poin pentingnya mengenai uang, yakni uang itu sebagai alat pembayaran yang sah, sebagai alat tukar untuk bertransaksi barang maupun jasa. Poin pentingnya yaitu segala sesuatu yang dapat menjadi uang asalkan diterima secara masyarakat umum. Agar objek benda itu lebih spesifik, pemerintah mengatur pencetakan uang. Selanjutnya yakni mengenai sejarah uang. Sejarah singkat mengenai uang yakni yang pertama itu dimulai dari penggunaan sistem tukar tradisional atau yang dinamakan barter. Jadi orang dahulu itu dengan bertransaksi itu menggunakan barter atau tukar menukar barang, yang kemudian terus berkembang menjadi uang kertas dengan sistem modern seperti yang berlaku saat ini. Berdasarkan sejarah, keberadaan uang itu pertama kali dicetuskan oleh bangsa Lydia yang hidup di wilayah Turki pada abad 6 Masehi. Uang tersebut terbuat dari campuran emas dan perak dan berbentuk seperti kacang polong. Perbandingan kandungan emas dan perak di dalam uang tersebut adalah 75:25 dan menjadi standar. Masyarakat Irak sekitar 5.000 tahun yang lalu itu sudah menggunakan uang koin yang diberi nama shekel. Itu menurut Nasir pada tahun 2014. Kalau negara Yunani dan Romawi itu menggunakan koin emas dan perak sebagai mata uang diberi nama denarius. Dalam bahasa Portugis itu dinheiro yang berarti uang. Uang kertas pertama itu diterbitkan di Cina pada abad 7 dan diadopsi di Eropa pada abad 1861. Sejarah perkembangan uang itu sejalan dengan sejarah peradaban manusia. Semakin modern peradabannya, maka bentuk dan jenis uangnya itu juga akan berubah. Baik, untuk selanjutnya mengenai fungsi uang. Yang pertama ada sebagai alat tukar atau medium of change. Keberadaan uang ini membantu mempermudahkan orang bertransaksi barang dan jasa, berbeda dengan sistem barter yang sangat memerlukan syarat dari kedua belah pihak yang saling bertransaksi, yang saling membutuhkan barang yang dipertukarkan. Jadi keberadaan uang itu adalah sebagai alat tukar yang tidak ribet. Yang kedua, sebagai alat satuan hitung atau unit of account. Fungsi ini dapat digunakan untuk menghitung nilai atau harga barang dan jasa yang ditransaksikan. Yang ketiga, sebagai alat penyimpan nilai atau store of value. Fungsi ini, seseorang itu dapat mengalihkan daya belinya saat ini juga untuk digunakan di masa yang akan datang. Seperti bisa ditabung, diinvestasikan, atau dibelikan aset-aset lainnya.
Evolusi alat pembayaran. Yang pertama, masa pra-barter. Pada masa ini orang itu belum mengenal pertukaran barang karena mereka berupaya memenuhi kebutuhan dengan usahanya sendiri atau self-sufficient, yaitu dengan berburu. Itu pada zaman dahulu. Yang kedua ada masa barter. Yang dilakukan pada saat itu manusia mulai tinggal menetap, tidak berpindah tempat, mengenal sistem bercocok tanam, jumlah populasi di suatu wilayah meningkat dan kebutuhan yang beragam. Itu pada masa barter. Yang kedua, rumitnya sistem barter atau kesesuaian keinginan antara pihak, kesulitan menentukan nilai barang, maka transaksi barang dan jasa menggunakan alat bantu yaitu uang, berupa uang. Itu pada saat masa perekonomian uang. Untuk selanjutnya yakni jenis-jenis uang. Berdasarkan bahan baku, jenis-jenis uang itu ada yang pertama ada uang logam dan ada uang kertas. Berdasarkan nilai uang itu ada full bodied money dan token money. Berdasarkan lembaga penerbitnya itu uang dibedakan menjadi dua, yaitu uang kartal yang diterbitkan oleh bank sentral dan uang giral yang diterbitkan oleh bank umum. Berdasarkan kawasan atau wilayah, uang lokal berlaku di suatu wilayah, kalau uang regional berlaku di suatu kawasan tertentu, misalnya Eropa. Teori nilai uang, teori uang statis. Ya, teori ini membahas hakikat uang, mengapa uang memiliki nilai dan kaitannya dengan jumlah yang beredar, jumlah uang yang beredar. Teori ini tuh membahas uang akibat perkembangan ekonomi. Antara lain yang pertama teori metalis, yaitu nilai uang asli. Yang kedua teori konvensi, uang cipta. Yang ketiga ada teori nominalisme, uang diterima karena memiliki daya beli. Yang keempat ada teori negara, yaitu uang memiliki nilai karena adanya kepastian di hukum negara atau undang-undang. Peranan uang dalam perekonomian, yakni yang pertama, uang tidak hanya sebagai alat tukar atau uang tidak hanya sebagai alat transaksi barang atau jasa yang perputarannya membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, uang sebagai indikator kemajuan dari ekonomi. Dengan mengukur nilai uang atau kurs sebuah negara dapat dikategorikan sebagai negara dengan perekonomian baik atau tidak. Jadi peranan uang dalam perekonomian sebagai yang seperti tadi. Baik, terima kasih. Tadi sedikit penjelasan mengenai teori uang. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan apabila ada belibet katanya, saya juga mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.